Selamat sore dan terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Desain Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Mengadopsi SAP EMKM pada Rumah Makan Lamongan Pujakesuma. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Natalia Sagala, NIM 1802010048, Akuntansi Perpajakan, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Yang saya hormati, dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Ferry Laurentius, SE MSI. Yang saya hormati, dosen penguji pertama saya, yaitu Bapak Ahsan L. Situmorang, SE MSI. Yang saya hormati, dosen penguji dua saya, yaitu Ibu Ferawati, SE AK MSI CA. Latar belakang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana desain sistem informasi pelaporan keuangan mengadopsi SAP EMKM pada Rumah Makan Lamongan Pujakesuma. Dan tujuan penelitian yaitu ditarik dari rumusan masalah yang ada. Adapun tujuan penelitian ini yaitu memberikan sebuah desain atau gambaran sistem informasi pelaporan keuangan mengadopsi SAP EMKM pada Rumah Makan Lamongan Pujakesuma. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini yang pertama bagi penulis, yaitu penulis mengetahui secara langsung pembuatan desain pelaporan keuangan yang mengadopsi SAP EMKM dan menjadi perbandingan penerapan teori dan praktik yang ada di lapangan. Yang kedua bagi rumah makan, yang ketiga bagi masyarakat, yang keempat bagi pemerintah, yang kelima bagi peneliti lain. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang pertama laporan keuangan dan tujuan laporan keuangan, yang kedua pengakuan dan pengukuran laporan keuangan, yang ketiga penyajian laporan keuangan menurut SAP EMKM, yang keempat sistem informasi akuntansi atau SIA, yang kelima siklus hidup pengembangan sistem. Metode tugas akhir. Data, alat, dan bahan. Berikut data, alat, dan bahan yang dibutuhkan selama penelitian. Berikut ini ditampilkan teknik pengumpulan data dan metode analisis data selama penelitian. Pengambilan kesimpulan. Adapun pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penguji dan pemerbaikan supaya objek mampu memproses transaksi bisnis sampai ke laporan keuangan. Kemudian peneliti akan meminta tanggapan pengguna atas rancangan tersebut. Bab 5. Desain dan Sistem. Yang pertama, keadaan umum Rumah Makan Lamongan Pujakesuma. Rumah Makan Lamongan Pujakesuma merupakan usaha milik perseorangan yang didirikan pada April 2019, yang beralamat di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Desa Pardomon 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Usaha ini didirikan oleh Bapak Jimmy Simbolon beserta istrinya Ibu Herlin Esinurat. Rumah Makan Lamongan Pujakesuma merupakan salah satu rumah makan yang berspesialisasi di masakan khas Jawa Timur. Masakan Jawa Timur terkenal dengan sambal lamongannya yang khas dan berbeda dari rumah makan yang lain. Menu utama yang ada di rumah makan ini berupa nasi dengan aneka lauk dan sayuran yang beragam. Salah satu menu favorit yang sering dipesan dan digemari pelanggan yaitu ayam penyet. Namun, ada juga pilihan lain yang ditawarkan oleh Rumah Makan Lamongan Pujakesuma,
Ini seperti ikan, bebek, dan seafood. Rumah makan Lamong Pujokusuma beroperasi dari pukul 11.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB. Rumah makan ini melakukan penjualan dengan cara pembeli datang secara langsung ke tempat dan melakukan pemesanan, atau pembeli juga bisa melakukan pemesanan via WhatsApp atau via telepon rumah makan Lamongan Pujokusuma. Usaha ini melakukan strategi promosi dengan cara memasang iklan di media sosial, yakni Facebook dan sebagainya. Yang kedua, keadaan awal sistem atau produk. Rumah makan Lamongan Pujokusuma belum memiliki laporan keuangan untuk usaha yang dijalankannya. Selama ini, Rumah Makan Lamongan Pujokusuma hanya mencatat kas masuk dengan menggunakan bantuan mesin kasir dan kas keluar yang ditulis secara manual di buku yang disediakan oleh pemilik. Proses pencatatan yang dilakukan belum memiliki standar karena hanya dibuat berdasarkan pemahaman pemilik rumah makan. Pencatatan laporan yang dihasilkan masih berupa pencatatan sederhana dan tidak mengacu pada standar yang ditetapkan. Sebelum rumah makan beroperasi, biasanya kasir akan menghitung jumlah atau stok yang tersedia untuk dijual. Dan setelah rumah makan tutup, kasir akan menghitung stok tersisa. Selanjutnya, kasir akan mengurangi stok awal dengan stok tersisa pada saat tutup untuk mengetahui jumlah makanan yang terjual. Setelah dilakukan penghitungan sisa stok, kasir akan melakukan pencatatan jenis dan jumlah yang terjual hari itu dan mencocokkan dengan penghitungan mesin kasir sehingga setelah itu dapat diketahui total omsetnya ada berapa. Selain penghitungan omset, kasir juga mengecek stok kesediaan bahan baku. Jika stok sudah habis, maka kasir akan melakukan pemesanan bahan baku pada pemasok pada malam itu dan diantar ke rumah makan besok pagi. 3. Proses penyusunan desain. Yang pertama, menganalisis sistem. Peneliti melakukan analisis atas sistem yang ada saat ini untuk mengetahui proses bisnis yang terjadi pada entitas, jenis aset, total liabilitas, dan pendapatan serta biaya-biaya apa saja yang ada pada entitas. Berdasarkan hasil analisis, maka penulis menentukan kebutuhan informasi dan persyaratan sistem yang dibutuhkan rumah makan. Hasil analisis dapat dijabarkan. Yang pertama, proses bisnis rumah makan Lamongan Pujokusuma, yaitu yang pertama ada siklus pembelian bahan baku. Yang kedua, siklus pemprosesan atau konversi. Yang ketiga, siklus penjualan. Kemudian ada aset yang digunakan. Adapun aset dari rumah makan Lamongan Pujokusuma ada 1 unit sepeda motor digunakan untuk keperluan rumah makan dengan jenis Vario 125. Harga perolehan sepeda motor Vario 125 hitam yaitu sebesar 30 juta diperoleh pada Januari 2020. Kemudian pendapatan dan biaya, yaitu adapun pendapatan pada rumah makan ini diakui pada saat terjadi penjualan atau kas masuk. Beban diakui pada saat dilakukan pembayaran atas kas keluar. Kedua, melakukan desain konseptual. Berdasarkan hasil analisa awal dan diskusi dengan pemilik, penulis mengajukan 3 alternatif sistem informasi yang dapat digunakan dalam pemrosesan informasi laporan keuangan, yakni menggunakan Accurate, menggunakan Excel, menggunakan aplikasi berbasis Android. Desain yang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan entitas adalah menggunakan aplikasi berbasis Android karena kemudahan penggunaannya. Aplikasi berbasis Android yang digunakan oleh rumah makan merupakan aplikasi berbayar sebesar 60.000 per 30 hari dan pemilik rumah makan Lamongan tidak merasa keberatan dan bersedia menggunakannya. Pada tahap desain konseptual, peneliti mengidentifikasi dan mengevaluasi desain sistem informasi yang layak untuk entitas dalam penyajian laporan keuangan mengadopsi SAK EMKM. Konsep dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, desain bagian akun dan saldo awal. Yang kemudian merancang formulir. Yang ketiga, kemudian merancang penggunaan aplikasi. 3. Desain fisik. Adapun desain fisik dalam penelitian ini yaitu yang sudah dirancang sebelumnya di desain konseptual. Yaitu yang pertama, melakukan perancangan bagian akun. Perancangan bagian akun didasarkan kepada analisis atas
proses bisnis objek penelitian. Adapun jurnal transaksi yang ada pada rumah makan yaitu dapat dilihat pada gambar di bawah jurnal umum. Nah, dari jurnal umum ini kemudian muncullah bagan akun yang sesuai dengan proses bisnis yang terjadi pada rumah makan Lamongan Pujokusuma. Berikutnya yaitu penentuan saldo awal. Adapun saldo awal pada rumah makan dapat dilihat pada gambar di bawah, yaitu saldo kas sebesar 2.674.000 diperoleh dari catatan harian kasir. Yang kedua, Bank Negara Indonesia sebesar 42.870.000 diperoleh dari mobile banking pemilik. Yang ketiga, sewa dibayar di muka yaitu sebesar 27 juta diperoleh dari pembayaran sewa pada April 2019 sebesar 60 juta. Yang keempat, ada aset tetap mesin dan peralatan sebesar 42 juta hasil observasi penulis. Berikutnya ada aset tetap kendaraan sebesar 30 juta yaitu kendaraan yang diperoleh pada Januari 2020. Kemudian ada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 7.500.000 diperoleh dari nilai perolehan kendaraan dikurangi dengan nilai residu, maka dapat dihasilkan 7.500.000. Berikutnya ada modal pemilik sebesar 137.044.000. Ikut gambaran formulir bahan baku pada rumah makan Lamongan. Salah lagi kan, jadi anjir. 3. Perancangan formulir. Formulir yang dibutuhkan oleh rumah makan yaitu formulir penerimaan barang. Dibutuhkan karena seringkali barang yang dipesan oleh rumah makan pada pemasok tidak sesuai timbangan dan keseringan kurang, yang mengakibatkan kerugian pada rumah makan. Untuk menghindari kerugian tersebut, dibutuhkan formulir penerimaan bahan baku. Berikut gambaran formulir penerimaan bahan baku untuk rumah makan Lamongan Pujokusuma. Kemudian merancang penggunaan aplikasi. Langkah pertama yang perlu dilakukan ialah mengunduh aplikasi berbasis Android. Aplikasi bisa diunduh dari Play Store. Berikutnya yaitu melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Jika pengguna sudah mempunyai akun sebelumnya, pengguna cukup mengisi email dan password dan jika belum ada, pengguna bisa mengklik daftar sekarang yang ada pada kolom hijau. Kemudian pengguna melengkapi data pribadi dan data perusahaan yang diminta seperti gambar di bawah ini. Kemudian klik daftar yang ada pada pojok bawah sebelah kanan. Setelah melakukan pendaftaran, kemudian akan muncul tampilan dashboard seperti gambar di bawah ini dengan saldo setiap akun yaitu 0. Dapat dilihat seperti gambar ini. Kemudian kita menginput nama dan kode akun dengan cara mengklik menu master data pada menu atas. Klik master data pada menu atas, kemudian klik akun dalam kurung COA seperti gambar di bawah ini. Nah, jika ingin menambah akun yang belum tersedia pada aplikasi, klik tambah akun yang warna biru. Setelah semua nama, kategori, dan kode akun diinput ke sistem aplikasi berbasis Android, maka akan muncul tampilan daftar akun seperti gambar di bawah ini. Kemudian kita menginput saldo awal, yaitu dengan cara mengklik pada menu master data, kemudian akun dalam kurung COA. Nah, kemudian pilih atur saldo awal yang berada di pojok kanan atas, seperti gambar di bawah ini. Kemudian kita menginput transaksi harian, yaitu dengan cara klik menu transaksi, kemudian tambah transaksi. Setelah itu, transaksi yang sudah diinput dapat dilihat pada menu laporan transaksi.
Berikut gambaran transaksi rumah makan Lamongan Pujakesuma periode Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Berikut gambar transaksi yang ada pada rumah makan Lamongan Pujakesuma. Nah, neraca saldo bisa dilihat pada menu laporan, kemudian klik akun neraca saldo. Berikut neraca saldo rumah makan Lamongan Pujakesuma pengururan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Kemudian laporan laba rugi bisa dilihat pada menu laporan, kemudian klik laba rugi yang ada kolom biru. Nah, begini tampilan laba rugi pada rumah makan Lamongan Pujakesuma. Kemudian laporan posisi keuangan dilihat pada menu laporan, kemudian klik neraca yang ada tanda biru dan masukkan keterangan waktu, baru klik OK. Bab 5, pengujian dan analisa. Prosedur pengujian. Adapun prosedur pengujian dalam penelitian ini, yang pertama menginput bagan akun yang sudah dirancang sebelumnya sesuai kebutuhan objek penelitian ke aplikasi berbasis Android. Yang kedua, menginput saldo awal yang sudah ditentukan sebelumnya ke aplikasi. Yang ketiga, menginput transaksi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Yang keempat, input aset tetap yang ada pada objek penelitian ke aplikasi. Yang kedua, hasil pengujian. Adapun hasil pengujian dapat kita lihat yang pertama input transaksi. Nah, berikut gambaran input transaksi yang terjadi selama 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Yang kedua, neraca saldo. Neraca saldo pada rumah makan Lamongan Pujakesuma dapat kita lihat seperti gambar di bawah ini, yang dimulai pada 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Yang ketiga, penyajian laporan keuangan menurut SAK EMKM. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Nah, berikut gambaran laporan posisi keuangan 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Kemudian ada laporan laba rugi, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, rumah makan Lamongan Pujakesuma hanya memiliki catatan keuangan penerimaan dan pengeluaran kas, sehingga belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Pemilik tidak mengetahui saldo bank rumah makan dikarenakan rekening rumah makan tergabung dengan rekening pemilik. Ketiga, penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM dapat menggunakan perangkat yang murah dan mudah digunakan, misalnya aplikasi berbasis Android untuk UMKM. Nah, saran untuk penelitian ini itu pertama, rumah makan Lamongan Pujakesuma menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM supaya rumah makan dapat mengetahui kinerja dan posisi keuangan rumah makan dengan lebih akurat dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi rumah makan dan meningkatkan akses ke lembaga keuangan. Yang kedua, membuat rekening khusus untuk rumah makan. Yang ketiga, pemilik bisa menggunakan aplikasi untuk memudahkan pencatatan atas transaksi yang terjadi dan pemilik mengetahui laba rugi rumah makan. Terima kasih. Sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.